Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman beserta nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di majelis ilmu kita pada pertemuan malam ini, yang insya Allah kita akan membahas hadis ke-31. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau hingga para pengikut beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu kita membahas hadis ke-31, yang mana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan zuhud. Ya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dari sifat zuhud. Namun sebelum kita memulai mempelajari hadisnya, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan hadisnya yang akan dibacakan oleh saudara kita Akh Reza. Falyatafaddal syukuran ma'jura. Barakallahu fikum. Wafaqakumullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu al-imamu Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi fi kitabihil arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadithul hadi wassalasun an Abil Abbas Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa bi asanid hasanah. Baik. Barakallahu fikum. Hadis ke-31, Bapak-bapak sekalian, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya, Allah Subhanahu wa taala akan mencintaiku. Yang apabila aku mengerjakannya, manusia akan mencintaiku. Faqala, Nabi SAW ditanya seperti itu. Lantas Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Bersikap zuhudlah di dunia, yuhibbakallah, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Dan bersikap zuhudlah dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan,
ya, sedangkan hadis ini bisa kita katakan adalah hadis yang hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Barakallahu fikum, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati hadis ini, Bapak sekalian, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang kalau dilakukan Allah akan mencintainya. Manusia pun akan mencintainya. Taib. Kalau kita perhatikan dari kata-kata ini menunjukkan apa, ikhwan? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ulul himmah sahabat. Ya, betapa semangatnya, betapa tingginya motivasi sahabat. Tujuan sahabat itu sangat mulia. Apa tujuannya? Cintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Mendapatkan cinta manusia. Loh, kok bisa begitu? Ya. Begini ikhwan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, tandanya apa? Tandanya dia telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sedangkan kenapa dia bisa dicintai oleh manusia? Karena dia sudah menunaikan hak-hak manusia saat bermuamalah kepada manusia, kepada orang-orang, sehingga orang-orang pun mencintai dirinya. Dan kita tahu, ya, seorang hamba tidak terlepas dari dua hal ini, haknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan haknya kepada manusia. Dia tunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tunaikan haknya kepada manusia. Ya, jadi memang manusia tidak terlepas dari kedua hal ini. Ketika seseorang dia bisa menunaikan hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan hak-haknya kepada manusia, tandanya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, bahkan manusia pun akan cinta kepadanya, ya. Apa hasilnya kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba? Ya, disampaikan dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Kalau aku sudah mencintai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatannya yang aku melihat dengannya. Maksudnya apa? Aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Dia tidak mendengar perkara-perkara yang haram. Tidak mendengar riba, namimah, adu domba, ya. Dia dijauhkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak mendengar hal-hal yang haram. Begitu juga matanya. Allah jaga dari perkara yang haram. Allah jaga dari perkara yang haram. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga aku akan menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Maksudnya apa? Dia tidak melakukan kezaliman, dia tidak berbuat buruk kepada makhluk. Dia terhindar dari dosa tangan. Ya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan juga aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia menggunakan kakinya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa faidahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Ya, dan ini adalah ghayatul matalib. Ini adalah tujuan kita semua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, laisa sya'n an tuhab, laisa sya'n an tuhib, ya, bukan perkara yang mementingkanmu engkau mencintai seseorang atau engkau mencintai sesuatu, walakin nasya'na an tuhab. Namun bagaimana caranya supaya engkau dicintai? Betapa banyak orang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata Allah dan Rasulnya tidak mencintainya, tidak mencintai perkara tersebut. Jadi yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, bagaimana caranya kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang kufar, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka mengaku-ngaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kami. Apa kata mereka? Allah gambarkan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh.
Dan berkata orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, ya, kami adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'uh, dan juga kami adalah kecintaannya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah balas jawaban mereka. Allah balas pernyataan mereka. Qul, katakan wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian? Sebagian mereka ada yang diazab menjadi kera nenek moyang mereka. Sebagian nenek moyang mereka ada yang diazab berubah menjadi al-khinzir, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba, enggak mungkin seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi Yahudi hanya cuma bisa berkata-kata tanpa memberikan bukti. Buktinya malah sebaliknya. Allah mengazab nenek moyang mereka, ya. Allah mengazab nenek moyang mereka. Tandanya apa? Suku mereka, ya, belum mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pernyataan mereka ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta, Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taib. Sekarang kita sudah tahu tujuan kita adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ya. Salah satunya adalah apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran menurunkan ayat al-imtihan, ayat ujian, ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ini adalah ayatul imtihan, ayat ujian, ya. Siapa yang benar-benar mengatakan mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW, ikuti sunnah beliau, ya. Bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan perkara-perkara baru yang diada-adakan. Nah, ini ayatul imtihan, ya, itu tadi salah satunya. Kemudian amalan lain, ya, yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah bersikap zuhud, ya, bersikap zuhud. Lantas apa sih maksud zuhud ini? Apakah maksudnya zuhud itu pakaiannya mesti lusuh, ya, mesti kotor, motornya mesti butut, atau mesti rusak, ya, sehingga dikatakan orang zuhud, padahal dia orang yang mampu. Apakah zuhud ini hanya berhubungan dengan amalan lahiriah, ataukah zuhud ini ternyata amalan batin? Ya, ini yang akan kita bahas insyaallah Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhud, ya, sebelum kita masuk penafsiran atau pembagian para ulama tentang zuhud, karena para ulama mengatakan zuhud ini banyak pengertiannya. Kita sering mengenal atau sering mendengar tentang zuhud dan waro', ya. Lantas apa bedanya? Zuhud ini artinya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Tarkuma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini pengertian dari zuhud, dibawakan oleh salah satu ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dalam kitabnya Amradul Qulub wa Shifa'uha. Naam. Kemudian pengertian waro, apa pengertian waro? Karena seakan-akan kita kadang-kadang zuhud dan waro ini sama, namun ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau waro meninggalkan sesuatu yang memudaratkan akhirat. Contohnya syubhat. Perkara-perkara syubhat. Ini contohnya tarkuma yaduru fil akhirah. Ini pengertian zuhud dan pengertian waro'. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pengertian ini antara zuhud dan waro' lebih tinggi mana? Lebih tinggi apa? Zuhud atau waro'? Lebih tinggi zuhud. Ya, zuhud ini tingkatannya lebih
tinggi daripada wara. Naam. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk perkara akhiratnya. Makanya zuhud ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan wara. Taib barakallahu fikum. Sekarang kita masuk tentang pengertian zuhud menurut beberapa ulama. Ya, pengertian zuhud menurut beberapa ulama. Taib, kita pindah sini. Zuhud ini ada beberapa pengertian Bapak sekalian. Yang pertama tadi, ini ya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, sebagaimana penafsiran dari atau pengertian dari yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Ya. Ada juga yang mengatakan zuhud ini adalah meninggalkan perkara-perkara haram. Jadi setiap orang yang muktasid, ya kita tahu ada 3 tingkatan manusia, ada zalimul li nafsih, wa minhum muktasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada 3 tingkatan manusia. Ada yang menzolimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan. Pertengahan ini adalah orang-orang yang meninggalkan semua perkara haram. Kemudian ada yang sabiqum bil khairati biidznillah, orang-orang yang terdepan, ya orang-orang yang terdepan yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ada beberapa ulama yang mengatakan meninggalkan perkara-perkara haram termasuk dari pengertian zuhud. Naam, barakallahu fikum. Kemudian ada juga yang mengatakan zuhud ya meninggalkan perkara dunia yang menyibukkan dari akhirat. Ya, meninggalkan perkara dunia yang menyibukkan dari akhirat. Ini juga pengertian dari zuhud yang ditafsirkan oleh sebagian ulama. Kemudian juga bahwa sekalian ada yang mengartikan zuhud dengan lebih menerima apa yang ada di sisi Allah daripada di sisinya. Ya, lebih menerima apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di sisinya. Maksudnya bagaimana? Ini biasanya berbicara tentang sedekah, ya. Berbicara tentang masalah sedekah. Seseorang ketika bersedekah, dia enggak peduli dengan apa yang dia dapatkan dari hal tersebut di dunia. Namun dia lebih peduli dengan balasan yang Allah siapkan bagi dirinya. Dia lebih siap dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, dia sedekah aja. Dia sedekah, enggak ingin berharap, oh nanti kalau sedekah ini akan ada balasan lebih ini enggak. Ya. Bisa mendapatkan ini enggak. Dia lebih mementingkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada yang mengatakan ulama mengatakan hal demikian dalam pembahasan sedekah. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh pensyarah di sini, ya, makna zuhud adalah keadaan seseorang ketika dipuji atau dicela dalam kebaikan, dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Dia bisa mengatur niatnya. Dia berbuat baik, mendapatkan pujian, tetap dia seperti itu, stabil. Dia berbuat baik, dia dicela manusia, tetap dia enggak bergeming. Dia enggak bergeming. Mau dipuji, mau dicela, enggak ada urusan. Yang penting ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada ulama yang mengatakan demikian. Dari pengertian-pengertian ini, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pengertian yang paling ashah, ya, yang paling benar adalah pengertian yang pertama, yaitu tadi pengertian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa kita mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya? Karena atau alasannya li sihhati ijtima'ihi ma'a ma jaa'a fil ahadits. Karena perkataan beliau ini sesuai dengan hadis-hadis yang ada yang berkaitan dengan sikap zuhud. Wa kadzalika madallatil ayat, dan juga perkataan beliau ini sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika makana alaihi halus sahabah wa halus salafis salih ridwanullahi alaihim, dan juga perkataan beliau ini muwafaq, ternyata sama seperti yang dilakukan oleh para salafus salih, ya, tentang perbuatan zuhud, yaitu perbuatan zuhud yang dimaksud oleh beliau adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi seseorang, ya, kalau dia ingin melakukan sesuatu misalnya, atau dia ingin membeli sesuatu, kalau misalnya dia bisa memunculkan hal ini dalam hatinya, ini bermanfaat enggak ya untuk akhirat saya? Ini bermanfaat enggak ya beli sesuatu yang mahal? Misalnya beli sepatu sampai 5 juta misalnya, atau beli sepatu sampai puluhan juta, ada sepatu yang puluhan juta ada ya. Atau beli tas sampai ratusan juta misalnya, ini bermanfaat untuk akhirat atau enggak ya? Maka ketika seseorang tahu bisa memaksimalkan makna ini, dia bisa bersikap zuhud di dunia, ya, dia bisa bersikap zuhud di dunia. Naam. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan dari kelima definisi ini, kita tahu berarti zuhud ini, ya, semuanya berhubungan dengan amalan apa, Bapak-bapak sekalian? Amalan lahir atau amalan batin? Ya. Zuhud ini ternyata berhubungan dengan amalan batin. Ya, zuhud ini berhubungan dengan amalan hati atau amalan batin. Nah, memang bisa ada amalan-amalan lahiriah yang bisa membantu seseorang untuk bersikap zuhud. Ada amalan-amalan lahiriah yang membantu seseorang bisa untuk bersikap zuhud. Namun asalnya zuhud ini adalah amalan hati. Bisa jadi orang yang kaya, Bapak-bapak sekalian, ada orang kaya, ada orang mempunyai kemampuan, bisa beli ini, bisa ini, semuanya bisa dia beli. Namun ternyata dia orang yang zuhud. Tidak bermegah-megahan, ya, berkecukupan. Dia punya ini cukup, ya. Bisa jadi dia bersikap zuhud. Misalnya dia membeli mobil, kita katakan dia mungkin beli mobilnya miliaran, ya, mobil miliaran, 4 miliar, 3 miliar misalnya. Dikatakan, kenapa beli mobilnya kok mahal? Ya, kenapa bisa beli mobilnya kok mahal? Iya, saya beli mobil mahal ini supaya apa? Supaya bisa menyambut tamu, karena sering kedatangan tamu. Untuk supaya ikram terhadap tamu, ya, memuliakan tamu. Maka ini kalau memang niatnya begitu dan dia tahu menyambut tamu itu adalah suatu pahala, menyambut tamu, ya, memuliakan tamu itu adalah suatu pahala yang bermanfaat baginya di dunia, di akhirat, maka dia dikatakan orang yang zuhud,
Maka ini berhubungan dengan amalan hati, ya. Namun kebalikannya Bapak sekalian, ada orang-orang yang dia mungkin tidak mempunyai apa-apa, namun ternyata ambisinya terhadap dunia itu besar. Ya, dia tidak memiliki apa-apa, namun ambisinya terhadap dunia itu besar, besar sekali. Namun dia belum bisa mendapatkannya. Dia belum bisa mendapatkannya. Yang pikirannya hanya dunia, dunia, dunia. Bagaimana bisa ini, bagaimana bisa ini, bagaimana bisa ini. Semuanya berhubungan dengan dunia. Dia orangnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Namun ternyata hatinya penuh dengan, penuh apa? Ambisi kepada dunia. Maka dia bukan orang yang zuhud. Ya, maka dia bukan orang yang zuhud. Makanya dikatakan zuhud, segala perkara yang digunakan untuk kebaikan akhirat, ya, maka itu bisa disebut dengan zuhud. Seseorang kalau dia mampu, ya, dia menggunakan kemampuannya untuk perkara-perkara akhirat, maka dia dikatakan orang yang zuhud, ya. Bisa jadi orang yang punya mobil-mobil mahal, ya, orang yang punya kendaraan yang bagus, rumah yang mewah, dia ternyata orang yang zuhud dibandingkan orang yang ternyata tidak memiliki kemampuan. Ini semuanya main ke hati. Ya, ini semuanya main ke hati. Enggak boleh kita menjudge, "Oh, orang ente ini enggak zuhud." Ya, ente ini enggak bisa. Semuanya berhubungan dengan hati, kembali kepada dia dan Allah Subhanahu wa taala. Namun memang ada beberapa amalan lahiriah yang bisa membantu dia untuk mencapai zuhud. Insyaallah akan kita bahas beberapa sebab atau beberapa hal yang bisa membantu seseorang kepada sikap zuhud, ya, bersikap zuhud. Naam. Kenapa Bapak sekalian? Ketika seseorang bisa bersikap zuhud di dunia, dia akan mendapatkan keutamaan. Keutamanya apa? Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Naam. Nah, ini Bapak sekalian, terkadang kita sudah tahu teorinya, ya. Oh, teorinya tulis, kita bisa nulis. Tapi kalau prakteknya ini terkadang sulit Bapak sekalian. Untuk praktek ini sulit, ya. Sulit. Makanya dikatakan kepada Malik ibn Dinar rahimahullah, ketika beliau dikatakan orang yang zahid, antum itu orang yang zuhud. Apa kata Malik ibn Dinar? La, walakin az-zahida siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Bukan aku, tapi orang yang zuhud itu adalah Umar ibn Abdul Aziz. Kenapa? Dia punya semuanya, namun dia memilih untuk tidak mengambil itu. Ya, berat, ya. Berat memang bersikap zuhud di dunia ini, berat. Apalagi kalau kita lihat pengertian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, ya. Ini berat. Namun apa? Kita berusaha Bapak sekalian, kita tetap berusaha untuk mengamalkan. Kita kasih tahu keluarga kita, ya. Ada misalnya keluarga kita mau beli baju yang mahal, mau beli baju yang jutaan, atau membeli sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat, kita kasih tahu ini bermanfaat enggak untuk akhirat. Kalau bermanfaat, ya udah kita usaha, kita dapatkan. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, untuk apa? Bahkan nanti hal tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, ya, kenikmatan yang kita dapatkan dengan kenikmatan yang didapat oleh para sahabat, kita perhatikan para sahabat dulu makannya apa? Kurma, ya, roti. Itu makanan para sahabat. Ketika mereka memakan hal tersebut, ya, makanannya serba kecukupan, turun kepada mereka sebuah ayat, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan sungguh engkau akan ditanya tentang nikmat itu. Kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat tersebut. Lantas bagaimana dengan kita Bapak sekalian? Yang mana sekarang kita sudah penuh dengan dapat kenikmatan, dapat ini, dapat ini. Kita kadang luar biasa ayat ini, ya. Kita lupa terkadang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dimas boleh minta tolong dihapus. Syukran. Syukran, jazakumullah khair. Insyaallah kita lanjutkan Bapak-bapak sekalian, ya. Ada beberapa hal yang bisa membantu seseorang untuk bersikap zuhud di dunia. Ada beberapa hal yang bisa membantu seseorang untuk bersikap zuhud di dunia.
Yang pertama, kita melihat dan kita mengingat bahwasanya umur kita ini terbatas. Umur kita terbatas, Bapak-bapak sekalian. Kita nggak akan hidup lama di dunia, ya. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Wa aqallu man yujawizu zalika, dan sedikit yang melewati umur tersebut, sedikit, ya. Dan memang rata-rata kalau kita lihat kebanyakan kaum muslimin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur sekian, antara 60 sampai 70 tahun. Begitu kita mengingat hal ini, bahwa sekalian, ya, begitu kita mengingat hal ini, kita tahu umur kita terbatas, kita jadi lebih semangat untuk mengejar akhirat. Ya, kita lebih semangat untuk mengejar akhirat. Akhirnya kita lebih semangat untuk tujuan kita yang satu, yaitu tujuan apa? Tujuan kita yang utama adalah akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa untuk apa di dunia bermegah-megahan, untuk apa? Ya, umur kita terbatas. Umur kita terbatas, ya. Mungkin dia tahu umurnya terbatas, akhirnya dia maksimalkan umurnya untuk beribadah. Dia maksimalkan umurnya untuk beribadah. Ya. Bukannya ketika seseorang dia semakin banyak hartanya, justru dia merasa akan semakin kekal di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kufar. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yahsabu annama lahu akhladah. Mereka menyangka bahwasanya harta mereka akhladah, akan mengekalkan mereka. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Enggak, mereka akan dicelupkan ke dalam api neraka. Bapak sekalian, harta kita ini, ya, harta datang pergi, ya, enggak tetap. Selagi kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan harta tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat kita. Banyak-banyak sedekah, ya, kita memperbanyak sedekah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, cara kita bisa menjadi orang yang zuhud. Naam. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua yang bisa menjadikan kita orang yang zuhud, harta akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita tahu harta akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan penggunaannya. Ya. Kita maksimalkan penggunaannya. Kita ingat, oh ya, harta ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah kita sudah berkecukupan. Ini nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan dihisab. Maka kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Berikan nafkah kepada anak istri, kita niatkan, ya, niatkan untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Ya. Kita berikan kepada fakir miskin, kepada fuqara, pada tetangga, kepada orang-orang yang membutuhkan. Semuanya Bapak sekalian, ya, ini yang berhubungan dengan harta, kita maksimalkan penggunaannya, Kemudian yang ketiga, ya, yang bisa membantu kita untuk bersikap zuhud di dunia adalah mengingat bahwa nikmat di dunia ini sedikit. Ya. Mengingat bahwa nikmat di dunia ini sedikit. Ya. Sedikit sekali nikmat di dunia. Dan juga dunia ini sifatnya menipu. Ya. Dunia ini sifatnya menipu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat, Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau, permainan. Dan kehidupan dunia itu hanyalah
mataun qalil, ya. Mataul ghurur, ya. Kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang menipu. Qalil, sedikit. Kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat sedikit, Bapak sekalian. Ya. Senikmat-nikmat kita di akhirat, di dunia, kita masih belum mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Kita makan misalnya, kita makan yang enak, kita merasakan kenyang. Kita masih merasakan kenyang. Kenyang ini Bapak sekalian itu memutus kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan makan. Lagi makan enak, kenyang, nggak bisa makan lagi. Ada yang bisa makan 10 kilo sehari atau sekali makan? Nggak ada, ya, nggak ada. Makannya enak, ini lagi enaknya ini. Terus makan 10 kilo kayak nggak ada batas perutnya, nggak ada. Begitu kenyang berhenti, terputus dari kenikmatan. Kenikmatan surga nggak Bapak sekalian. Kenikmatan surga nggak ada putusnya. Makan itu pun makan bukan karena lapar. Kita makan di surga bukan karena lapar, namun karena ingin. Dan begitu makan mendapatkan kenikmatan dan tidak merasakan kenyang, nggak merasakan kenyang. Di dunia kalau kita biasanya mendapatkan kenikmatan, ya kita sudah kenyang, biasanya apa? Capek, tidur. Tidur ini juga memutus seseorang dari kenikmatan di dunia. Di surga nggak ada tidur Bapak sekalian. Di surga nggak ada tidur. Jadi apa? Kenikmatannya dapat terus, nambah terus. Ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang telah mereka perbuat dahulu di dunia. Belum lagi kalau bicara tentang bidadari misalnya, udah. Ya. Kalau misalnya ada bidadari turun aja di Prabu Muli, misalnya ada ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bidadari atau kenikmatan surga lah, satu buah-buah surga dijual di Indogrosir apa gimana gitu. Insya Allah jadi orang soleh semua kita. Gak peduli lagi dengan dunia. Setiap malam sholat malam kita, gak ada putusnya. 11 rakaat gak ada putusnya. Ya, itu luar biasa kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia sedikit. Umur kita 60-70 tahun. Dibandingkan dengan kalau kita katakan surga itu cuma 1000 atau 1 juta tahun. Atau kita katakan surga itu 1000 triliun tahun. Ya, 1000 triliun tahun. Lama. Dibandingkan dengan 60 tahun itu sedikit. 60 tahun itu sedikit dibandingkan dengan 1000 triliun tahun tadi. Gimana dengan abadi? Nggak ada putusnya, abadi. Dibandingkan dengan 60 tadi, 60-70 tahun ini sedikit Bapak sekalian. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang-orang kafir itu seteguk air atau setetes air. Ya. Tandanya apa? Dunia ini hina. Kalau misalnya berharga sebesar sayap nyamuk, orang-orang kafir nggak dikasih minum. Orang-orang kafir nggak dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dunia ini hina, ikhwan. Dunia ini hina. Ya, jadi kita jangan berambisi untuk mendapatkan dunia. Kita ingat ya nikmat-nikmat yang ada di akhirat sehingga kita menjadi orang yang zuhud di dunia. Ketika kita menjadi orang yang zuhud, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Kemudian yang keempat, ya, yang bisa membantu kita untuk bersikap zuhud di dunia, Bapak sekalian, teman-teman santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita tidak memperpanjang angan-angan. Kita tidak panjang angan-angan. Kenapa? Angan-angan kita enggak terbatas Bapak sekalian. Angan-angan kita enggak terbatas. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ya, angan-angan kita tidak terbatas. Maka kita jangan panjang angan-angan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takatsur." Ya. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Sikap menambah-nambah, ya, ini telah melalaikan kalian. Telah melalaikan kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Baru sadar, sikap menambah-nambah ini enggak berguna, ya. Nambah angan-angan ini enggak berguna. Seandainya seseorang misalnya dia sudah punya rumah, dia sudah punya mobil, ya, kemudian dia ingin nambah lagi, pengen buat rumah lagi misalnya. Tujuannya apa? Enggak ada, tujuannya cuma pengen nambah aja. Misalnya di sini bosan pengen ke situ, pengen nambah aja. Atau pengen mobil misalnya satu, bosan pengen nambah satu lagi. Ya. Padahal seseorang itu kalau ingin mendapatkan dunia langsung ada atau harus usaha dulu Bapak sekalian? Usaha dulu. Harus mikir dulu, harus cari uang dulu, capek dulu, berkeringat dulu. Ya, baru dia dapatkan kenikmatan tersebut.
Ya, baru dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Kalau sudah dapat kenikmatan tersebut abadi, kenikmatan tersebut enggak. Kadang rusak, kadang enggak dipakai, ya. Makanya yang tadi sia-sia. Ini tadi sia-sia. Dia panjang angan-angan, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen nambah, pengen nambah, pengen nambah lagi. Padahal Allah sudah kasih kecukupan. Allah sudah kasih kecukupan. Kalau misalnya dia pakai, misalnya dia pengen bangun rumah untuk apa? Oh, ini untuk rumah tahfiz misalnya, atau untuk rumah ini, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk anak-anak belajar agama di sana. Enggak masalah, ini bermanfaat untuk akhirat dia. Ya. Jadi di sini tadi yang dicela itu adalah apa? Sikap dia menambah-nambah tanpa apa Bapak sekalian, tanpa memikirkan efeknya, tanpa memikirkan efeknya. Dia berangan-angan tapi dia tidak menunjukkan, dia tidak meniatkan untuk akhirat dari dunianya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. 6. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang keempat tadi, ya, hindari panjang angan-angan. Hindari panjang angan-angan. Kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, ya, sudah. Setelah itu untuk apa ngumpulin harta banyak-banyak, capek-capek? Ya. Kalau dipakai untuk yang bermanfaat enggak masalah, untuk akhirat, untuk kebaikan akhirat enggak masalah. Tapi terkadang ini kita lupa, ya. Terkadang kita lupa. Akhirnya tadi kita ngumpulkan harta banyak, waktu banyak terbuang. Itu butuh tenaga ngumpulkan harta itu Bapak sekalian. Enggak ada kita duduk di kamar mikir harta tuh muncul, enggak ada. Nah, butuh usaha. Alangkah sayangnya kalau apa yang dikumpulkan itu tidak bisa membantu kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa membantu kita di akhirat kelak. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir yang bisa membantu kita untuk bersikap zuhud, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hindari membeli barang-barang mewah, ya, hindari membeli barang-barang yang mewah. Seseorang Bapak sekalian, kalau dia terbiasa dengan membeli barang-barang yang mewah, mau tidak mau dia akan terkena penyakit sombong. Ya, mau tidak mau dia akan terkena penyakit sombong. Dan mau tidak mau dunia akan masuk ke dalam hatinya. Ya, contohnya Bapak sekalian, kita beli mobil bagus, ya, miliaran, 15 miliar misalnya. Mobil itu begitu jalan ternyata kena lecet. Kenapa namanya? Entah kena besi atau entah kena bangunan atau kena motor yang lain, lecet akhirnya. Kita ngelihat rasanya sakit kan? Oh, pasti ada rasa sakit. Oh, baru beli lecet, belum lunas mungkin. Ya. Kita nggak tahu. Misal. Akhirnya apa? Dunia tadi masuk ke dalam hati. Dunia tadi akhirnya masuk ke dalam hati. Cuma kalau biasa-biasa aja, oh biasa ini rusak bisa dibenerin lagi kok, nggak masalah. Kayak gitu. Ya. Jadi hindari barang-barang yang mahal. Kata Nabi SAW, seekor kuda yang ditunggangi oleh seorang itu bisa membuat seseorang sombong dalam hadis Bukhari. Itu tunggangan. Kalau kita kiaskan sekarang kendaraan-kendaraan yang dimiliki, ya, itu bisa membuat sombong. Ya, itu bisa membuat sombong. Terkadang kita kalau punya kendaraan motor biasa dengan misalnya kita punya motor besar, ya, rasanya beda. Ya. Rasanya beda. Dan itu memang sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, nggak bisa dipungkiri. Itulah namanya dunia. Dunia itu akan masuk ke dalam hati seseorang. Semakin dia terbiasa dengan yang bermegah-megah, ya, barang-barang yang mewah, maka kemungkinan besar, semakin besar, ya, kemungkinan dia menjadi sombong. Bukan berarti Bapak sekalian Islam melarang kita untuk mempunyai harta, enggak. Ya. Tetap, ya, dakwah ini butuh dengan orang-orang yang memiliki kemampuan, ya, butuh dengan orang-orang yang memiliki kemampuan, ya. Namun seseorang hendaknya yang memiliki harta dia bisa mengatur hati, bisa berkumpul dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, makan-makan sama mereka, cerita-cerita, habis itu melihat bagaimana keadaan kondisi orang-orang fuqara. Supaya apa? Supaya hatinya enggak sakit Bapak-bapak sekalian dengan dunia yang dimilikinya, kayak gitu. Ya, bukan berarti berarti harus miskin, ini harus jadi orang fakir, enggak kayak gitu. Ya. Jadi agama Islam bukan menyarankan kita menjadi orang yang fuqara, bukan, namun agama Islam
mengajarkan kita bagaimana cara menjadi orang yang zuhud. Ya, dengan harta tadi kita tetap bisa menjadi orang yang zuhud. Salah satunya tadi ini dengan cara menghindari membeli barang-barang yang mewah. Barakallahu fiikum. Ya. Kemudian Bapak sekalian, ini adalah pembahasan tentang zuhud di dunia. Ya. Hasilnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu zuhud dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Zuhud dengan apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhudlah dengan sesuatu yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Naam. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, maksudnya di sini apa zuhud? Ya, zuhud terhadap sesuatu yang dimiliki oleh manusia, kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kita tidak minta-minta dengan orang yang kita tahu bahwasanya dia berkecukupan misalnya. Ya, ini maknanya kita enggak butuh dengan orang tersebut. Ya, makanya sebuah perkataan yang indah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa kata beliau? Ihtaj ila man syi'ta takun asirah. Engkau butuhlah kepada seorang, ya, kebutuhanmu terhadap seseorang menjadikanmu tawanannya. Kebutuhanmu terhadap seseorang menjadikanmu tawanan orang tersebut. Ya, ketika kita merasa butuh dengan orang itu setiap hari, kita merasa butuh, akhirnya apa? Akhirnya mau nggak mau kita akan menjadi tawanannya. Apa? Kita sudah merasa dibantu, akhirnya kita mau nggak mau, yang masih ada fitrah, ya, merasakan apa? Berbalas budi. Oh, ini sudah membantu kita, kita bantu lagi, kita jadi orang baik untuk dia. Akhirnya kita jadi tawanannya. Ini makna perkataan beliau. Wastagni amman syi'ta takun nazirah. Dan engkau bersikap cukup bersama mereka, engkau akan seimbang dengan mereka. Maksudnya bagaimana? Ketika kita tahu kita orang yang biasa-biasa saja, kita tidak diberikan harta yang banyak. Namun kita ternyata circle kita, teman-teman kita, itu adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Namun diri kita tidak butuh kepada mereka. Kita nggak minta-minta sama mereka, ya. Kita nggak butuh harta mereka. Kita nggak ngambil harta mereka, nggak. Seakan-akan kita dan mereka ini kedudukannya apa? Sama dengan mereka. Sama kedudukan kita. Walaupun kita orang yang nggak punya, mereka orang yang punya, kedudukan kita sama. Kenapa? Kita nggak butuh mereka. Kita nggak butuh mereka. Kemudian satu lagi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahsin ila man syi'ta takun amirah. Ya. Dan engkau berbuat baik kepada mereka, engkau akan menjadi pemimpin mereka. Ya, engkau berbuat baik kepada mereka, engkau akan menjadi pemimpin mereka. Maksudnya apa? Orang itu akan berbalas budi. Akhirnya mereka merasa harus berbuat baik juga karena sudah dibantu. Takun amirah, engkau akan jadi pemimpin mereka. Bukan menjadi tawanan. Ya, bukan menjadi tawanan. Ini perkataan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena kita tahu Bapak-bapak sekalian, seseorang mungkin kalau kita datangi sehari, kita minta tolong sehari, ya, dia mungkin bantu. Oh ya, silakan ini. Besoknya kita minta lagi, datang lagi. Oh ya, nggak apa, boleh. Masih senyum, ya masih senyum. Hari ketiga datang lagi, minta lagi, mulai berubah. Mungkin ngasih, tapi wajahnya sudah wajah datar. Oh. Hari keempat datang lagi, minta lagi. Mungkin sudah merengut. Kelima, keenam, ketujuh, oh diusir Pak kita Pak, minta terus, ya, diusir. Minta, kenapa? Manusia itu fitrah manusia. Kerja, ya, susah payah, kuras teringat, ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan misalnya mendapatkan harta, namun ternyata dipakai oleh orang lain, ya, sekali dua kali mungkin butuh, nggak masalah, senang kita ikut bantu. Tapi kalau setiap hari kita juga merasa harta kita terbatas, ya, harta kita terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, semakin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin suka. Kenapa? Harta Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Harta Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Bahkan semua makhluk dari Adam sampai makhluk terakhir nanti yang hidup, dari kalangan manusia sampai jin, semuanya kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permintaan mereka, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, semuanya
Ya, ma naqasat min mulki syai'a, tidak berkurang dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seperti jarum yang dicelupkan kepada laut kemudian diangkat. Tetesannya itu, Bapak-bapak sekalian, ya, yang jatuh itu yang diminta oleh para makhluk tadi. Ini kerajaan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada makhluk. Kita tidak merasa butuh kepada makhluk. Kita bersikap zuhud kepada makhluk. Ya, kita mencukupi, ini cukup, ini cukup, ini bisa, ini cukup, insyaallah. Manusia akan mencintai kita, manusia akan mencintai kita. Jadi ada dua tadi, Bapak sekalian. Suatu hal yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh manusia adalah bersikap zuhud di dunia dan bersikap zuhud kepada sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Ada satu pertanyaan. Ya, ini mungkin pertanyaan ini saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Tadi Ustaz sebutkan atau sudah menjelaskan tentang zuhud. Lalu bagaimana dengan dalil Allah suka melihat nikmat hambanya, Allah suka melihat hambanya nikmati, sedangkan kita dianjurkan zuhud. Naam, barakallahu fikum. Nabi SAW bersabda, ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang sudah tidak layak dipakai, sedangkan sahabat ini mampu, ditanya oleh Nabi SAW, hal ataqallahu malan, apakah Allah Subhanahu wa taala memberikanmu harta? Apa kata orang itu? Naam, iya. Kata Nabi SAW, idza ataqallahu malan falyura atharuhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikanmu harta, hendaknya engkau perlihatkan kenikmatan tersebut. Ada asarnya, ada asarnya. Naam, betul Bapak sekalian. Kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tampakkan asarnya. Ya, kita tampakkan. Kita mampu, kita tampakkan. Ya, bisa beli misalnya sesuatu, ada kendaraan, ya, ada pakaian yang bagus, enggak masalah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu jamil, indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Namun jangan lupa Bapak sekalian, ini juga ada batasannya. Kata Nabi SAW, kulu washrabu watasaddaqu walbasu min ghairi israfin wala makhilah. Ya, makanlah, minumlah, watasaddaqu, bersedekahlah, walbasu min ghairi israfin wala makhillah, dan pakailah pakaian tanpa israf, berlebih-lebihan, wala makhillah, dan juga tanpa sombong. Perlihatkan namun jangan sombong. Jangan berlebih-lebihan, min ghairi israf, jangan berlebih-lebihan. Misalnya antum mampu ternyata beli pakaian 1 juta, mampu, masih ada harta, nggak perlu beli pakaian sampai puluhan juta. Ya, mampu beli kendaraan, ya, mampu beli kendaraan yang menurut antum ini cocok, bagus, bisa menambah semangat anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu lagi membeli yang lebih dari itu walaupun diberikan harta. Jadi jangan berlebih-lebihan. Tetap ditampakkan nikmat tersebut namun jangan berlebihan, ya. Jadi tetap ditampakkan nikmat itu karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun jangan berlebihan. Kenapa? Karena seseorang kalau dia mampu namun dia menunjukkan seakan-akan dirinya orang yang butuh dikasihani, orang yang enggak mampu, ini namanya kufur nikmat Bapak sekalian. Ini namanya kufur nikmat, ya. Kufur nikmat dia. Maka hendaklah dia tampakkan. Ya, dia tampakkan, namun ingat tadi jangan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam penjelasan, ana mohon maaf, kepada Allah ana mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.